Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, seperti biasanya ya sebelumnya terima kasih buat yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, komen, dan share. Dan ya semoga buat yang nonton tuh lagi sehat-sehat terus dan ya lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas yang namanya ya logical fallacy dalam software engineering. Logical fallacy itu apa sih bang? Intinya tuh simpelnya cacat berpikir lah ya, seperti itulah ya. Jadi terkadang tuh sebagai developer tuh kita ya apalagi sebagai software engineer gitu tuh masih ada aja bahkan yang bisa terjebak dalam pemikiran yang salah dalam membuat keputusan yang ya nggak optimal gitu. Jadi hanya karena ya alasan-alasan yang kurang tepat gitu loh. Jadi ayo kita bahas bersama dan pelajari cara menghindari jebakan-jebakan fallacy ini ya biar kita ini bisa membuat ya keputusan teknis yang lebih bijak lah seperti itu. Jadi ya biar gak banyak cincong, kita langsung aja check it out ya guys. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang paling pertama itu adalah hasty generalization. Jadi hasty generalization ini adalah kesalahan berpikir yang terjadi ketika itu seorang membuat kesimpulan umum yang berdasarkan sampel yang terlalu sedikit lah dalam ya dalam bahasa Indonesia ini hasty generalization itu juga dikenal sebagai generalisasi yang terburu-buru gitu. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi kesalahan itu biasanya menarik kesimpulan tuh terlalu cepat berdasarkan sampel kecil aja itu atau kasus yang tunggal gitu loh. Kasus yang apa namanya itu ya skala simpel doang gitu loh, nggak ditelaah yang lebih dalam lagi seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu ya menganggap semua masalah itu bisa selesai dengan suatu teknologi atau pola tertentu tanpa analisis mendalam. Jadi misalnya itu ini contoh yang sering terjadi ya banyak contoh yang lain tapi saya ambil salah satu contoh aja. Jadi misalnya contohnya itu misalnya seorang engineer tuh membaca artikel bahwa Redis itu sangat cepat gitu kan, kenceng banget, lalu langsung aja dipakai buat nyimpan semua jenis data tanpa mempertimbangkan bahwa Redis itu di sini poinnya Redis itu tidak cocok atau nggak pas lah untuk data yang kompleks ataupun yang sifatnya persisten. Nah, ini salah satu contohnya gitu. Ada contoh yang lain ya banyak. Nanti teman-teman bisa cari aja. Nah, maksudnya apa sih data persisten ini ya? eh Kalau belum ya kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya udah lah ya. Intinya persisten ini ya dalam konteks teknologi penyimpanan data itu tuh merujuk pada sifat data yang tetap. Ini poinnya ya, yang tetap dan nggak hilang. Bentar, kok agak panas kamar saya. Lo udah nyalain AC lo teman-teman. Ya kayak saya ulang ya. Jadi intinya persisten dalam konteks teknologi penyimpanan data ini ya. Itu tuh data itu merujuk pada sifat data yang tetap dan data itu tidak hilang gitu loh. Jadi meskipun sistem penyimpanannya dimatikan gitu kan, di restart atau terjadi ya ada kegagalan sistem gitu kan. Nah, dengan kata lain tuh data persisten ini disimpan secara permanen di media penyimpanan seperti kayak misalnya hard disk atau SSD gitu kan. Jadi bisa diakses lagi di masa yang akan datang seperti itu. Nah, ciri-ciri data yang persisten itu gimana? Yang pertama yang tadi udah saya sebut permanen. Jadi data itu tetap ada hingga secara eksplisit itu dihapus oleh pengguna atau sistemnya gitu. Jadi dia harus tetap ada sampai dihapus gitu. Nah, yang kedua itu tersimpan di storage. Jadi biasanya tersimpan di media penyimpanan fisik seperti disk, bukan di memori seperti RAM. Yang ketiga itu ciri-cirinya adalah reliability. Jadi memastikan data itu bisa dipulihkan setelah ya ada gangguan ataupun kegagalan sistem. Nah, kenapa di sini contohnya karena tadi lagi ngomongin contohnya yang pakai Redis ya gitu. Jadi kenapa sih Redis nggak cocok buat data-data yang persisten? Jadi pada dasarnya itu adalah ya Redis ini kan in memory data store gitu. Artinya data itu disimpan di memori atau RAM gitu kan, bukan di disk. Jadi meskipun Redis ini menyediakan opsi untuk nyimpen data ke disk ya, misalnya kayak kita pakai mekanisme
RDB snapshot gitu kan, atau AOF ya. AOF itu append only file. Ya Redis ini emang nggak dirancang sebagai database untuk persisten utama gitu loh. Nah, alasannya apa? Yang pertama adalah ini belibet banget nih, susah ya. Volatilitas RAM. Jadi RAM itu emang cepat gitu kan, tetapi lebih mahal dan terbatas dibanding disk gitu. Jadi kalau server Redis mati, ya mati mendadak lah gitu ya, sebelum data tuh disinkronkan ke disk, ya data bisa hilang karena data masih di RAM, seperti itu. Yang kedua itu overhead, jadi nyimpan data besar di Redis tuh dapat memakan banyak memori yang meningkatkan biaya operasionalnya tentunya gitu loh. Yang terakhir itu durability. Jadi meskipun Redis ini mendukung ya persistensi, tapi emang tujuannya dia bukan ke situ gitu ya, karena dia cuma untuk in memory store gitu loh. Jadi mekanisme itu tidak sekuat database relasional ataupun ya misalnya NoSQL juga itu, yang memang dirancang untuk memastikan suatu data itu nggak hilang gitu loh ya teman-teman ya. Ini ada sedikit contoh data persisten dan tidak persisten. Jadi pertama itu kalau dari jenis datanya, terus ada contoh teknologi, terus persistennya sama tidak persistennya. Kalau pertama itu adalah transaksi keuangan, itu biasanya kita pakai yang RDBMS kayak Postgre sama SQL. Secara persisten data itu harus tetap ada, yang nggak boleh hilang dong. Nah terus kalau misalnya catch hasil query, ya itu biasanya teknologi kita pakai Redis ataupun pakai Memcache gitu kan. Nah untuk tentang persisten ya ini data ini bisa sementara gitu, jadi hilang nggak ada masalah gitu. Nah kalau secara konfigurasi pengguna, ya misalnya jenis data konfigurasi pengguna gitu ya, user configuration gitu. Nah itu tuh misalnya contoh teknologi kita bisa pakai MongoDB, DynamoDB itu kan, pakai yang NoSQL yang bentuknya dokumen seperti itu. Nah ini persistennya sama, data harus permanen, dan masalah database-nya ya data nggak boleh hilang gitu. Jadi itu salah satu bentuk cacat logika yang pertama ya, yaitu hasty generalization. Nah yang kedua, nah ini paling sering terjadi nih. Yang kedua itu adalah slippery slope. Jadi slippery slope ini adalah kesalahan berpikir yang terjadi ketika seorang berasumsi bahwa suatu tindakan atau peristiwa awal akan memicu serangkaian peristiwa lain yang berujung pada hasil ekstrim atau tidak diinginkan. Jadi kesalahan ini juga dikenal sebagai kekeliruan di lereng yang licin seperti itu. Nah, bentuk kesalahan itu gimana? Jadi misalnya gini loh. Jadi saya masih nemuin gitu ya engineer gitu, terutama ya junior to middle, bahkan kadang masih ada nih yang middle to senior kayak begitu. Jadi misalnya dia mengasumsikan bahwa ngambil keputusan kecil itu akan membawa konsekuensi besar yang nggak bisa dicegah gitu loh. Dia seperti itu. Jadi dampaknya itu ya takut gitu buat mengadopsi perubahan kecil karena dianggap akan menyebabkan kegagalan yang besar banget gitu. Nah misalnya contohnya itu misalnya kayak misalnya kalau kita mulai menggunakan cloud gitu, nanti biayanya pasti bengkak nih, nggak terkendali gitu kan. Nah akhirnya tetap menggunakan server yang on premise meski ada bukti bahwa cloud lebih hemat dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu loh. Jadi misalnya ya seorang back end itu bahkan biasanya yang agak di atasnya gitu ya, backend manager gitu. Dia berpikir bahwa misalnya kalau kita memulai penerapan CI/CD gitu misalnya, itu akan menyebabkan masalah deployment besar, misalnya downtime lagi kota kali, downtime terus error pipeline gitu kan. Jadi lebih memilih manual deploy meskipun ya ada nih tools sederhana gitu yang bisa minimalkan resiko secara bertahap tuh kayak GitHub Action gitu kan. Nah cuma yang paling sering terjadi, yang paling nyebelin, jadi saya kasih namanya contoh paling ngeselin, yaitu adalah kalau kode udah jalan jangan disenggol lagi. Nah ini yang paling sering terjadi dan akhirnya nggak maju-maju gitu loh. Jadi yang salah di sini misalnya saya engineer berpikir bahwa ngubah kode yang udah jalan dengan baik itu akan selalu membawa resiko besar gitu, seperti bug atau kerusakan sistem yang nggak bisa diduga gitu. Jadi ini lebih ke arah sebenarnya takut ngubah gitu, takut berinovasi lagi gitu. Padahal kadang udah ada masalah misalnya secara latensinya, secara kompleksitasnya itu udah nggak baik gitu loh. Bahkan udah berantakan, udah spaghetti banget, tapi nggak mau refactor gitu, nggak mau diinovasikan lagi menjadi lebih baik gitu. Ini yang paling ngeselin gitu. Saya masih sering banget nemuin kasus-kasus kayak gini di lapangan gitu. Kalau udah jalan jangan disenggol. Ya ini jangan kayak gini ya. Jadi ya karena hal seperti itu kan jadinya bakal enggan gitu loh buat melakukan refactor seperti saya bilang tadi ya, terus perbaikan teknis gitu kan. Bahkan ketika kode tersebut tuh udah ada masalah yang jelas banget, kayak misalnya nggak testable, susah di maintenance, nggak efisien gitu kan. Jadi
Bahkan kadang ada yang paling nyebelin tuh secara security kodenya nggak baik, masih aja dipertahankan gitu. Itu ya jangan seperti itu ya. Jadi hindari yang namanya slippery slope. Dampaknya apa? Yang pertama itu adalah kodenya membusuk atau kotrot. Jadi kode lama yang dibiarin tanpa perbaikan itu bakal makin sulit lagi nanti dipahami atau dirubah lagi di masa depan gitu. Jadi selagi masih ada waktu ya dibikin lebih efisien, lebih modular gitu kan. Memang kadang kita dalam kerjaan itu kita ngejar cepat gitu kan, ngejar delivery dulu. Nah, selama proses itu udah selesai gitu kan, misalnya kita delivery nih udah lagi di testing, itu kita sambil refactor gitu loh. Jadi kita lihat nih kode kita nggak efisien di mana, yang belum testable di mana gitu. Yang kedua, ini yang paling masalah, teknologi usang. Atau biasanya itu ya apa sih, depres ya itulah istilahnya, saya lupa, saya bahasa Inggris susah. Jadi misalnya sistem ini bisa jadi nggak kompatibel gitu dengan teknologi atau standar baru karena si engineer-nya ini kembali lagi ini masalah manusianya gitu loh. Engineer-nya takut ngubah bagian-bagian penting gitu. Jadi misalnya ada library udah nggak bisa dipakai, harusnya pakai library baru masih aja dipertahankan gitu kan. Yang lama library itu udah nggak disupport lagi misalnya, atau yang kita pakai sekarang tuh udah nggak relevan dengan kebutuhan proses kita sekarang gitu, harus pakai teknologi baru, atau ya paling simpel aja harus mengganti alur kodenya gitu, harus mengubah logiknya gitu. Nah itu ketika hal kayak gitu itu cuma terhambat hanya karena kitanya takut buat ngerubah gitu kan, dan ya itu yang namanya slippery slope tadi ya, ya itu jadinya nggak baik gitu loh. Itu kadang-kadang juga berpengaruh nanti ke karir teman-teman gitu. Jadi kayak orang yang susah banget buat apa ya bilangnya tuh, susah banget buat inovasi ke depan itu, buat lebih maju lagi. Nah yang terakhir ya, ini bisa jadi momok sih, itu jadi tech debt yang numpuk gitu loh. Jadi akibat dari kita tuh nunda-nunda perbaikan itu kan ya, sistemnya kan jadi makin rentan terhadap error gitu kan, yang nantinya tuh makin lama ditumpuk yang membutuhkan waktu lebih lama lagi buat memperbaiki, atau bahkan yang paling parah kita jadi makin lama buat ngembangin fitur baru gitu loh, cuma gara-gara si tech debt yang numpuk ini gitu. Jadi serba salah nih, tech debt-nya ada tapi ada fitur baru harus dikembangin, sementara yang ini masih bikin error gitu kan. Ya ini yang namanya slippery slope. Banyak terjadi, ini paling banyak. Bahkan di level yang udah bukan junior to middle lagi, saya bahkan sering nemuin senior engineer yang masih kayak begitu gitu loh. Ya contoh kasusnya misal ya, ya ini yang paling sering sih refaktor kode lama yang buruk gitu. Jadi misalnya sebuah fungsi ya dalam project kita gitu kan memiliki logik yang kompleks lah, misalnya ada ratusan baris kode di situ, susah dipahamin gitu kan, terus bahkan nggak ada test case-nya, nggak testable bahkan gitu kan. Terus si engineer-nya ini males gitu nyentuhnya karena udah jalan nih diproduksi, udah jangan disenggol nanti daripada kenapa-napa, ya itu salah gitu ya. Resiko jangka panjangnya jelas ada. Resiko jangka panjangnya berarti fitur baru jadi susah diimplementasikan karena logika yang kusut tadi. Terus developer yang baru ini, misalnya kita ada anggota tim baru itu bakal susah memahami kode tersebut gitu loh, karena udah belibet banget gitu loh. Yang tentunya nanti bakal ada ya menyebabkan bug di masa depan, dan susah juga maintenance-nya, susah bentulinnya gitu loh. Jadi ya jangan sampai seperti itu ya. Nah solusi yang disarankan gimana ya, lakukan refactor bertahap. Jadi emang nggak harus semuanya langsung, itu pasti berat. Ibaratnya kita makan, itu kan makan harus satu piring ya, tapi kan nggak mungkin satu piring ditelan semua gitu loh, sesendok gitu kan. Jadi ya lakukan refactor bertahap dengan ya menambahkan, paling gampang pertama itu adalah lakukan unit testnya. Jadi kodenya itu benar-benar harus bisa testable. Ketika kita udah bikin kode kita testable, setiap ada sesuatu di situ kita bisa coverage semua dalam unit test kita itu kan, ya tentunya nanti integrasinya lebih gampang gitu loh. Jadi kita pelan-pelan di refactor, pelan-pelan dibikin unit testnya gitu kan. Kodenya berarti untuk bisa unit test ya berarti harus testable. Jadi modularisasinya harus jelas, pemanggilan antar interface-nya harus jelas supaya nanti mockingnya lebih gampang. Jadi ini dengan perlahan-lahan kayak gitu tuh kita bisa mastiin kalau perubahan ini nggak bakal ngerusak fungsi utama gitu. Jadi pelan-pelan memang harus di refactor terus kalau ada kode yang berlibet. Jangan takut buat nyenggol gitu loh, kan nggak bakal rusak atau meledak gitu loh komputernya gitu ya. Yang kedua misalnya kasus migrasi ke versi atau library yang baru. Nah ini biasanya situasi ini ya kita ini masih pakai library yang udah deprecated. Nah kira saya ingat istilahnya deprecated gitu kan, tetapi
dari engineer-nya ini ya nolak ganti dengan versi yang lebih baru atau library yang lain yang masih disupport karena takut nanti perubahan itu bakal crashnya susah nih, ya itu lagi dari kesalahan logika cuma gara-gara takut gitu kan, itu lebih ke arah males sih gitu loh. Jadi jangan seperti itu lah ya. Resiko jangka panjang kan tentu ada. Jadi misalnya dependensi yang udah deprecated tadi itu punya celah security misalnya atau celah di performanya gitu ya, ini jadi masalah gitu loh. Apalagi kalau si library-nya itu udah benar-benar nggak didukung lagi ya, masalah kecilnya kayak gini nih waktu-waktu ke depan bakal masalah kalau si library ini udah nggak didukung lagi gitu loh. Solusinya gimana? Solusinya itu paling pertama, kalau saya sih ya, ini dari pengalaman saya, kita bakal buat branch dulu nih, brand khusus yang buat melakukan istilah itu POC ya, proof of concept gitu dengan library yang baru. Jadi kita branching dulu ke branch yang baru, terus kita coba dengan library baru, kita otak-atik di situ, kita refactor di situ, kita bikin kodenya rapi di situ, nanti kita lihat dulu apakah ini udah nggak ada masalah, ya baru nanti bisa branch itu kita tarik lagi ke branch utama. Jadi kita buat branch baru buat melakukan refactor seperti itu. Nah yang kedua kalau menurut saya itu adalah uji kompatibilitasnya dulu di, ya paling jelas ya pasti di staging environment dulu gitu sebelum kita deploy, sama sih intinya. Nah gimana sih cara mengatasi keseluruhannya? Sebenarnya dari tadi saya udah sebut dikit ya. Jadi ini mengatasi gimana tentang jangan sentuh kode yang udah jalan, yaitu hal yang paling parah itu ya, sering terjadi. Ya seperti yang saya udah sebut tadi ya, uji perubahan secara bertahap itu kan. Kalau bisa malah kita buat ujian itu dengan yang automation gitu loh. Jadi kita mulai lakukan unit test automation, integration test secara automation, jadi lebih gampang, lebih cepat gitu kan. Hal itu buat apa ya? Buat memastikan perubahan itu nggak ngerusak si function utamanya seperti itu. Nah terus yang kedua ya, ini tadi yang saya bilang dibagi-bagi, jadi prinsip iterasi yang kecil. Jadi lakukan perubahan itu dalam iterasi yang kecil ya, sehingga tuh dia lebih mudah lah kita tracingnya loh. Misalnya kalau ada masalah ketika pas ngerubah gitu, apalagi kalau memang kodenya udah ada masalah, kita potong-potong dulu, kita breakdown dulu kecil-kecil supaya kita bisa lihat. Makanya ngoding yang benar itu harus modular gitu loh. Jadi kita bisa isolasi suatu bug, suatu error gitu di modul-modul itu sendiri gitu loh. Nah yang terakhir nih ya, ini yang harus dibudayakan, yaitu budaya continuous improvement gitu. Jadi kita mulai dari kita sendiri tuh harus ya mendorong diri kita, baru nanti kita dorong ke tim gitu untuk melihat kode sebagai sesuatu yang harus bisa selalu ditingkatkan gitu loh, bukan sesuatu yang kaku dan udah sakral, jangan gitu loh. Emang harus punya mental untuk improve terus kode yang udah kita buat gitu. Dari yang pertama kita buat berantakan, kita bikin makin rapi, itu kita bikin makin modular, yang terakhir ya kita bikin makin efisien dan makin kecil latensinya seperti itu. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bandwagon fallacy. Ini juga sering terjadi ya. Bandwagon fallacy ini adalah ketika seorang mendasarkan argumen pada arus mayoritas pendapat yang ada. Nah, ini yang paling nyebelin. Ini sering terjadi. Memang paling banyak di sini saya nemuin di junior to middle gitu. Tapi middle senior juga kadang-kadang kalau di user interview masih ada yang jelasin sesuatu berdasarkan argumen orang atau bahkan berdasarkan ya ini keren, ini bagus gitu ya. Jangan gitu loh. Kayak misalnya di sini pada pakai ini berarti ini bagus, ya nggak gitu loh. Kita harus cek dulu sama apa yang ada di tempat kita gitu ya. Jadi kesalahannya gimana? Kesalahan yang paling sering adalah mengikuti tren atau teknologi populer tanpa memahami kebutuhan spesifik. Jadi intinya setiap teknologi itu bagus kalau tepat gitu ya. Kayak misalnya nih saya di rumah saya nih ada Alfamart, jaraknya cuma kurang lebih ya 50 meter dari rumah saya, jalan kaki bisa gitu. Apakah saya ke sana pakai helikopter? Boleh, boleh. Apakah helikopter itu lebih bagus dari motor? Lebih bagus gitu kan. Karena bisa terbang tuh. Cuma ya buat nerbanginnya dia, terus jalan 50 meter, terus buat mendaratkannya dia lagi itu buang-buang waktu dan buang resource. Mendingan saya pakai motor gitu. Ya gitu, semua teknologi itu bagus kalau tepat. Tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat kapan dipakainya. Nah, dampaknya gimana? Jadi biasanya dampaknya ya engineer-nya itu menggunakan framework atau database tertentu atau teknologi tertentu hanya karena populer, tanpa mengevaluasi apakah itu terbaik untuk kasusnya gitu loh. Ini saya sendiri pernah ngalamin di awal-awal karir saya, ada bosnya itu ngotot banget pengen MongoDB gitu loh. Padahal data-data yang dipakai itu semua transaksional gitu. Jadi ya ambiar berantakan dan ya ribet jadinya gitu loh.
Intinya ya engineer yang terjebak dalam fallacy ini biasanya berpikir ya kalau semua orang pakai ini berarti teknologi terbaik, yaitu pikiran yang salah. Itu yang namanya salah satu logical fallacy yang namanya bandwagon fallacy tadi. Terus mereka itu sering banget nggak mempertimbangkan faktor-faktor seperti skala proyeknya, kebutuhan bisnisnya, orang-orang yang bakal pakai di situ, pengelolanya gitu kan, dan bahkan ya sampai biayanya gitu loh. Mengapa ini berbahaya? Yang pertama adalah over engineering. Jadi memasukkan teknologi canggih yang sebenarnya nggak dibutuhin gitu loh ya. Misalnya kayak kita masih butuh datanya transaksional, tapi kita paksain untuk NoSQL, ya salah gitu. Atau misalnya kita data filtering belum banyak, kita belum perlu melakukan pencarian yang ribet, kita maksain pakai Elasticsearch, ya salah kayak gitu. Itu sebenarnya ini semua saling berhubungan ya, kayak misal tadi juga sama gitu, misalnya ini datanya butuhnya data persisten dipakein Redis, sih sama, itu salah gitu ya. Yang kedua, waktu development yang meningkat, jadi itu bakal menghabiskan waktu buat mempelajari atau mengimplementasikan teknologi baru yang nggak sesuai sama kebutuhan project ya. Kayak kasus saya tadi, datanya transaksional dipaksa pakai MongoDB, ya kan susah dong gitu loh. Banyak hal yang jadi nggak bisa tercover secara kebutuhan relasional dan transaksionalnya dengan dipaksain pakai si MongoDB. Jadinya jelasnya bakal jadi apa? Jadi akan ada kompleksitas yang nggak perlu, yaitu malah jadinya itu kita membuat solusi lebih rumit daripada yang seharusnya, cuma gara-gara buat ngikutin tren gitu loh. Jadi kayak kita nih bukannya fokus buat ngembangin projectnya, ngembangin sistemnya, kita malah fokus buat nutupin kekurangan-kekurangan si teknologi yang kita pakai ini supaya dia bisa jalan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, tapi sebenarnya kebutuhan itu nggak bisa dia cater gitu loh. Jadi malah jadi ada kompleksitas yang baru gitu. Atau misalnya contohnya nih, ini juga nih misalnya menggunakan Kubernetes buat deploy aplikasi kecil hanya karena semua orang pakai itu, padahal VPS sederhana udah bisa gitu loh. Jadi misalnya kan ya dalam kasus ini ya jadi rumit gitu karena proses deploymentnya harusnya simple karena ini masih aplikasinya kecil, tapi kita maksain pakai Kubernetes gitu loh. Jadi ya nanti buat monitoringnya, troubleshootingnya, ya ini jadi bahkan nambah layer-layer kerjaan yang secara itu nggak diperlukan gitu loh. Gitu ya. Cara hindarinya gimana ya? Berarti pertama kita harus melakukan namanya evaluasi kebutuhan. Jadi pertimbangkan kompleksitas proyeknya, ukuran timnya, sama anggarannya. Nah yang kedua, lakukan POC, proof of concept, sama seperti yang tadi saya udah sebutin. Jadi kita uji dulu nih teknologi baru ini buat mastiin relevansinya sebelum kita mengadopsinya sepenuhnya. Itu seperti itu. Nah yang ketiga, tanya terus kenapa gitu loh. Kenapa kita mau pakai ini, kenapa harus ini, kenapa dia begini gitu. Jadi selalu tanyakan alasan teknis dan bisnis di balik penggunaan suatu teknologi gitu. Yang keempat adalah sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy ini apa? Sunk cost fallacy ini adalah kesalahan berpikir yang membuat seorang atau perusahaan melanjutkan usaha atau perilaku tertentu karena sudah melakukan investasi sebelumnya. Istilah ini juga dikenal sebagai sunk cost effect. Maksudnya gimana kalau dalam konteks software engineer ini ya? Ya kalau misalnya nggak dalam konteks software engineer, misalnya kalian nih udah terjebak dalam hubungan yang toksik gitu tapi masih dipertahankan tuh hanya gara-gara ya udah kadung udah lama, itu kalau dalam konteks di luar software engineer ya. Kalau dalam software engineer itu maksudnya gimana sih Bang? Maksudnya gini, jadi terjadi itu ketika si engineer atau tim gitu kan itu mempertahankan solusi yang nggak lagi optimal gitu loh, hanya karena mereka udah menginvestasikan banyak waktu di situ, udah berusaha di situ gitu kan, atau ya bahkan biayanya gitu untuk solusi tersebut gitu. Jadi cuma gara-gara ini udah kadung ribet, udah kadung mahal, udah kadung lama, jadinya dipakai terus gitu ya, ini salah gitu loh. Ibarat tuh kayak lah udah sejauh ini itu masa mau diubah ya kalau mau nggak mau harus diubah ya gimana itu. Jadi dibuang-buang nih pikiran-pikiran kayak gini gitu loh. Oke. Ya Pak, kalau secara dampak ya intinya sih kalau secara dampak itu ya engineer atau tim terus mempertahankan sistem lama meskipun ada solusi yang lebih baik cuma karena sayang ngebuang effort yang telah disiapkan. Kayak misalnya tuh kode lama yang sakral gitu, itu aduh
Jadi ya misalnya kode ini dianggap nggak tersentuh karena udah dibuat dengan darah, keringat, dan air mata, ya nggak gitu loh. Kalau emang itu udah nggak bisa relevan lagi ya harus dirubah. Kita jangan takut sama namanya inovasi. Atau misalnya alat-alat yang udah nggak relevan. Jadi misalnya teknologi yang dulu inovatif sebenarnya sekarang itu jadi hambatan, ya masih dipertahanin ya salah gitu loh. Ini sering terjadi ya kayak gitu tuh. Terus yang paling parah apa? Rasa sentimental itu yang nyebelin gitu. Jadi engineer ini merasa eh, emosional gitu terhadap apa yang udah dia buat gitu, karena apa namanya udah berasa capek bikinnya itu kan, jadi enggan mengakui kalau itu tuh udah nggak relevan gitu loh, udah nggak pas, udah nggak bisa, harus dibetulin, harus dirubah. Jadi jangan bawa-bawa sentimental dalam pekerjaan, apalagi dunia coding tuh. Kalau hari ini kita ngoding begini oke, dan besok coding kita itu ternyata ada masalah, ya udah ubah, benerin. Jangan malah kekeh kalau itu tuh kayak suatu yang udah dicapai, enggak gitu kan. Jadi dibuang-buanglah namanya sunk cost fallacy ini gitu. Yang paling sering terjadi tuh misalnya ya ini contoh biasanya apa namanya di sistem desain gitu ya, misalnya tetap menggunakan arsitektur monolit meskipun udah nggak scalable hanya karena sistem tersebut sudah dibuat bertahun-tahun dengan banyak usaha. Ya ini salah sih gitu. Kalau memang kita udah waktunya ganti arsitektur ya ganti gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, contoh yang ngasilinnya ada juga. Ini sama sepertinya sama yang udah saya jelasin tadi itu kan. Jadi misalnya kode lama yang udah kayak anak sendiri, itu saya paling sebel gitu. Jadi kayak engineer bikin kode udah bertahun-tahun dengan logika yang rumit dan udah banyak shortcut anehnya gitu kan. Nah, ketika ada rekan satu tim yang ngusulin buat refactor, karena kode tersebut apa ya, yuk teman-teman udah pengen refactor loh karena kode tersebut tuh udah susah dipahami, itu udah spaghetti banget, dan yang jadi masalah ada bugnya gitu loh. Lalu si engineer-nya dengan enak, ya jangan diubah lah, ini udah optimasi habis-habisan, kalau dirubah nanti bisa rusak. Ya rusaknya gimana, maka harus ada proof of concept-nya gitu loh. Jangan karena ini kode udah lama dibuat dan rumit, udah berdarah-darah, terus ketika kode ini masalah masih aja nggak mau dirubah gitu loh. Jadi jangan seperti itu ya. Ya itu lucu gitu loh, kayak udah ngerasa optimasi habis-habisan ya ternyata di dalam itu misalnya nih banyak if del else yang nested gitu dengan komentarnya, bahkan ini nanti ada revisi, ya dia sendiri udah nulis revisi misalnya, itu lucu sih. Terus misalnya ada bug muncul, nanti waktu debuggingnya jadi lebih lama gitu daripada kita nulis ulang, ya itu udah salah sih gitu loh. Kalau ada kode yang ketika proses debuggingnya itu bahkan bakal lebih lama daripada nulis ulang, itu udah salah gitu loh. Itu harus ditulis ulang, harus dibuat yang baru, harus di refactor gitu ya. Jadi meresahkan sih kayak gini, karena kode seperti ini bakal jadi bahan teknis yang gede gitu, yang lambat laun tuh bakal menghambat seluruh tim. Jadi ya tim lain malah jadi takut gitu nyentuh kode tersebut, karena nih sini udah ntar kodenya meledak gitu ya, apa yang meledak gitu kan. Jadi jangan seperti itu ya. Yang kedua, database lama yang dipaksa tetap dipakai. Aduh bentar, layarku sakit. Aduh sorry ya guys ya. Nah, database lama yang udah nggak bagus tapi masih aja dipaksa dipakai itu. Jadi misalnya sistem yang lama tuh pakai MySQL misalnya buat semua kebutuhan data. Ya termasuk kayak query yang sangat kompleks, terus lambat gitu kan. Terus misalnya setelah kita teliti, ini harusnya ada yang kita rubah ke NoSQL nih beberapa gitu. Ya bisa harus pakai MongoDB itu kan, karena mungkin lebih efisien di case-case tertentu gitu loh. Ya tetapi misalnya tim headnya itu kan ngomong, ya udah kita udah lama nih pakai yang ini, kita optimasi aja MySQL-nya lagi, ya itu salah. Ini yang jadi salah. Lucunya tuh gini nih, jadi misalnya solusi optimasi yang tadi dibilang gitu kan, misalnya oh ya udah kita tambahin aja banyak indeks, ya maka nanti overhead di proses yang buat manipulasi datanya gitu loh. Jadi prosesnya jadi lambat gara-gara misalnya butuh indexing banyak gitu. Atau ya misalnya nggak usah MongoDB lah, misalnya kita data itu harus melakukan search yang panjang gitu, ada filternya ini where ini, filteringnya banyak. Terus kita mau bikin indexing, ya indexingnya satu ya, bikin indexing yang banyak itu misalnya secara kita nulisnya aja gitu. Kita ada misalnya dalam satu tabel ini ada 20 kolom gitu, terus kita mau bikin filter untuk masing-masing, nulis indexingnya aja itu udah 20 kali tulis loh itu untuk 20 kolom itu, belum compositionnya gitu loh. Komposisinya misalnya nanti ada where-nya yang
kolom 1, kolom 2, kolom 1, kolom 3. Itu mau berapa kombinasi kita nulis composition index-nya gitu loh. Composite index-nya mau berapa lama gitu. Dan ketika database relasional seperti MySQL ataupun PostgreSQL gitu ya, kalau kita paksakan dengan banyak indexing, proses untuk dia melakukan manipulasi data itu bakal jadi berat gitu loh. Jadi overhead di situ. Makanya ketika kasusnya kayak gini berarti kita butuh dukungan database yang sifatnya search engine, misal Elasticsearch seperti itu. Ya saya udah pernah bahas lah masalah pemilihan ini di CAPA Teorema. Teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya tentang itu gitu. Atau ya misalnya kita udah kadung pakai kebalikannya, yang kita pakai dokumen database misalnya MongoDB. Ternyata ada hal-hal yang kita perlu ACID property di situ. Nah, ketika kita butuh ACID properties ya tentunya kita pakai yang namanya relational database. Nggak mau juga dirubah karena udah dioptimasi aja ya nggak bisa gitu loh. Aduh. Ini bahkan sampai kadang misalnya orangnya maksain ngebuat JSON dalam tabel MySQL gitu supaya terasa kayak NoSQL. Wah, tuh parah lagi sih. Udah selayaknya SQL itu walaupun kayak di Postgre itu bisa, tapi tetap aja saat nge-query-nya itu ribet. Jadi kalau emang butuh data bentuknya objeknya begitu, ya udah jangan di SQL lah. Itu contoh-contohnya tuh cuma gara-gara nggak mau ganti gitu, nggak mau berubah, nggak mau inovasi. Itu meresahkan ya, karena kalau kita maksain teknologi yang nggak cocok itu ya bakal mengakibatkan biaya operasional yang besar, dan justru kodenya bakal semakin kompleks hanya karena cuma sayang dengan apa yang udah dibuat. Ya jangan gitu loh. Yang terakhir misalnya API lama yang nggak mau di shutdown gitu. Misalnya udah ada nih sebuah API lama gitu kan, udah nggak dipakai di aplikasi utama tapi dibiarin tetap ada gitu, tetap hidup ya selama prosesnya berjalan loh. Karena tim ini berpikir ya mungkin nanti ada yang butuh, ya lagi pula kan udah banyak kerjaan di situ gitu, udah susah bikinnya, ya itu juga jangan. Jadi misalnya ya paling parah misalnya nih API udah nggak dipakai ya, kita udah ada beberapa version yang itu nggak dipakai, kita udah proof of conceptnya udah jelas kalau API ini ditinggalin di aplikasi front end yang baru udah nggak dipakai gitu kan. Nah ini kan bisa jadi sarang bug gitu loh, terutama jadi bug di sisi security karena udah nggak ada yang maintain nih API ini gitu kan. Dan si engineer baru nih, misalnya ada engineer baru itu nggak tahu dia kalau ini udah nggak relevan, tapi dia jadi buang waktu buat ngebaikin itu. Kalau ternyata misalnya di situ ada bug kelihatan gitu kan, misalnya kita running ternyata dari endpoint yang ini bikin bug gitu ya, jadi buang-buang waktu dan buang-buang resource gitu loh. Ini ini intinya meresahkan karena ini membebani sistem dengan fungsi yang udah nggak kita perluin, dan ya ada resiko di security-nya gitu. Nah, cara menghindarinya gimana? Yang pertama itu adalah evaluasi berdasarkan data. Jadi harus benar-benar berdasarkan data. Maksudnya gimana? Jadi kita fokus pada apakah solusi ini masih relevan, bukan dengan berapa banyak effort yang udah dikeluarin gitu loh, tapi relevansinya gitu. Jadi persetan dengan effort yang sudah kita lakukan. Kembali lagi saya bilang jangan sentimental gitu. Itu ada di nomor 4 malah ternyata. Yang kedua itu biasakan refactor. Jadi jadikan refactor itu sebagai budaya seperti saya bilang sebelum tadi ya, sebagai bagian dari siklus pengembangan. Jadi kalau perubahan ini terjadi itu supaya kalau kita punya budaya refactoring, budaya untuk terus inovasi dari kode kita supaya kode kita rapi, lebih modular, lebih ringan, latensinya rendah, itu kita akan terhindar lah dari pikiran-pikiran kalau ini kalau ada perubahan nanti bisa ngancurin yang lama. Ya itu makanya dibudayakan. Yang ketiga, hapus semua yang udah nggak perlu. Jadi misalnya ada function, ada fitur, terus bahkan ada teknologi yang udah kita nggak pakai, ya udah hapus aja gitu, nggak usah sayang-sayang gitu. Kan kita nih membuat sistem yang baik gitu ya, bukan mau sentimental di situ, bukan mau sayang-sayangan sama apa yang udah kita perbuat gitu. Kalau itu mau jadi dokumentasi pengalaman ya taruh di repo sendiri. Seperti itu. Kerja sama ya pengalaman achievement pribadi ya itu tolong dibedain. Nah yang terakhir tadi ya seperti saya udah sering sebut tadi, jangan sentimental. Jadi ingatkan diri sendiri baru nanti ingatkan ke tim bahwa kita mengerjakan teknologi ini buat keperluan kerjaan, buat keperluan bisnis, bukan buat memuaskan ego kita gitu. Kebanyakan nih egois gitu loh, egonya yang dikedepanin, bukan masalah teknisnya, bukan masalah bisnisnya. Jadi kembali jangan sentimental. Seperti itu. Oke. Ini yang the last but not least-nya itu adalah yang kelima, ini adalah confirmation bias.
Confirmation bias ini adalah istilah yang menggambarkan bahwa secara alami seorang lebih menyukai informasi yang mendukung kepercayaan mereka. Ini paling juga sering terjadi di seluruh masyarakat Indonesia. Nggak cuma orang coding, cuma ini saya fokus ke software engineer gitu kan. Jadi misalnya gini ya, misalnya ya terjadi kalau misalnya engineer nih cuma mencari dan menerima data yang mendukung perspektifnya aja gitu loh. Kayak misalnya tadi misalnya, oh ini Redis cepet, dia cuma cari artikel-artikel, cari jurnal-jurnal yang mendukung kalau si Redis cepat gitu, bukan bukan nyari keseluruhannya gitu. Jadi dia cuma cuma mencari informasi yang mendukung apa yang dia percayain doang, apa yang pengen dia denger doang, bukan yang sebenarnya. Jadi bukan kenyataan yang ada, tapi dia cuma cari informasi yang pengen dia denger. Ini sangat salah nih confirmation bias ini. Nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi dengan kayak gitu tuh akibatnya tuh keputusan teknis itu diambil berdasarkan preferensi pribadi aja gitu loh. Bukan lagi berdasarkan kebutuhan nyata dari sistemnya atau analisis yang objektif gitu. Apalagi kadang tuh oke lah mungkin kadang nggak pribadi tapi terinfluence dari yang berasa oh ini orang hebat nih dia bilang gini gitu. Yang kadang-kadang sebenarnya orang hebat ini gitu kan, misalnya ada CEO mana, CTO mana itu dia menyampaikan itu tuh dalam konteks tertentu, tapi dengan sekian banyak masih melakukan logical fallacy, si seorang engineer ini menyikapinya itu dengan lain seolah oh ini yang bagus, terus akhirnya dia setuju. Setelah dia setuju, dia terjadilah confirmation bias ini gitu loh. Dia langsung milih oh ini bagus nih, terus dia cari jurnal-jurnal yang mendukung pandangannya itu gitu. Ya tuh janganlah ya. Memang sebenarnya dalam ilmu apapun kita perlu belajar filsafat ya supaya terhindar dari yang namanya logical fallacy gitu kan. Logical fallacy itu kalau nggak salah ada 19 atau 20 lah. Ini saya bahas 5 aja yang paling sering meresahkan saya itu ketika saya ngelihat junior-junior yang ada di lapangan gitu, yang bahkan aduh ya udah mendekati middle gitu tapi masih aja seperti ini, bahkan udah middle senior masih aja seperti ini. Jadi teman-teman jangan seperti itulah ya. Nah ini nih biasanya confirmation bias ini terjadi nih misalnya udah nyaman sama teknologi tertentu. Jadi ya mereka ini cenderung memaksakan solusi dengan alat yang familiar gitu loh, meskipun ada opsi lain yang lebih baik gitu. Ya kayak misalnya tadi ya masalah yang gampang lah, misalnya oh tadinya dari MySQL nggak mau combine dengan NoSQL gara-gara udah nyaman, atau sebaliknya dari awal udah pakai apa nggak mau dikombin dengan lain, atau nggak mau bahkan ganti total hanya karena udah nyaman aja, ya jangan gitu. Terus yang paling parah tuh ngandelin artikel atau pendapat satu arah. Nah itu tadi yang saya maksud tuh, oh gara-gara ini ada orang hebat ngomong ini, itu aja yang dia pakai, dia nggak lihat itu konteksnya gimana itu loh. Biasanya kalau udah kayak gini-gini nih orang bakal mencari sumber yang ngedukung pilihannya doang tanpa membandingkan referensi lain. Ya, ini jangan gitu loh. Terus selanjutnya tuh yang paling parah tuh menghindari uji coba itu. Jadi misalnya engineer ini merasa cukup dengan keyakinan tanpa membuktikan klaimnya melalui pengujian gitu. Ya itu juga salah, itu nggak melakukan suatu proof of concept gitu. Ya jadi kira-kira kesalahannya sekitar situ lah. Jadi mencari data itu atau bukti hanya mendukung opini, terus atau hanya preferensi yang sudah dimiliki itu kan, sembari ya ngabain data-data yang bertentangan. Ya jangan seperti itu ya. Dampaknya gimana? Dampaknya jadi orang nih atau dalam konteks ini si engineer ya mungkin akan terlalu cepat memutuskan solusi tertentu tanpa mengevaluasi semua opsi yang terjadi secara objektif. Ya, ini jangan terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya gimana? Ini langsung contoh ngeselin. Ya ini kasusnya kayak yang tadi saya ceritain di pengalaman saya waktu saya awal-awal saya kerja tuh, ada bosnya ini, oh ini pokoknya pakai MongoDB ini jawaban gitu, terlepas dari segala kebutuhan. Ya enggak gitu loh. Jadi kasusnya itu cuma karena misalnya si engineer-nya ini ya, yang dalam konteks itu dulu bos saya itu, dia tuh pernah sukses pakai MongoDB pada proyeknya sebelumnya, terus dia baca-baca artikel, oh MongoDB cepat, MongoDB bagus kan ya, bla 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 bla. Cuma dari satu arah aja, dia nggak ngambil analisa-analisa yang bertentangan dengan itu, cuma nunjukin anunya doang, ke preferensinya doang gitu loh. Jadi dengan pengalamannya itu langsung mutusin kalau kita bakal pakai lagi nih MongoDB di proyek baru, keseluruhan dia pakai. MongoDB ini scalable, jadi cocok buat apapun gitu. Nah ternyata di kebutuhannya itu adalah butuh
ya butuh transaksional gitu loh. Dia butuh apa namanya? Suatu proses yang dengan konsistensi tinggi itu sudah mendekati ACID ya, ACID. Cari aja di video saya sebelumnya tentang ACID properties ya kalau belum tahu. Nah, di sini sebenarnya kasusnya karena dia butuh konsistensi yang tinggi gitu kan. Terus ya apalagi nih transaksi keuangan, transaksi jual beli itu kan ada yang harusnya kita bisa bentuk dia paling enggak dari ACID itu kita butuh atomiknya gitu kan. Nah, di sini kan Postgre gitu. Itu lebih cocok gitu loh. Tapi ini malah maksa pakai MongoDB. Nanti yang jadi masalah giliran transaksi keuangan yang ngalamin masalah, terutama inkonsistensi ya, misalnya pembayarannya terduplikasi gitu. Nanti tinggal bilang, ini bukan salah MongoDB nih, kita hanya perlu tweak query-nya lagi. Ya enggak gitu. Itu tadi saya bilang, kita jadi fokus ngabisin waktu cuma buat memperbaiki masalah-masalah yang terjadi karena suatu teknologi yang kita pakai itu nggak kompatibel sama bisnis proses yang kita perlukan gitu loh. Yang harusnya kita tinggal mengembangkan bisnis prosesnya dengan tools yang tepat, dengan kode yang tepat, tapi kita malah jadi dapat tambahan kerjaan buat yang ngeberesin masalah-masalah karena nggak kompatibelnya tadi gitu loh. Itu kan buang waktu, buang resource gitu, dan makan hati gitu loh. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman ya. Itu akhirnya ya itu dalam kasus saya itu tadi akhirnya terjadinya apa jadi kita buat banyak kode tambahan buat niru fitur ACID properties tadi gitu, yang sebenarnya kalau kita pakai teknologi yang tepat kayak misalnya pakai Postgre itu udah ada secara bawaan gitu loh. Itu tadi yang tak bilang, kita bakal nambahin kerjaan buat cuma ya itu tadi cuma nutupin kekurangan yang nggak bisa di cater sama si teknologi yang kita pilih, terutama teknologi yang kita paksain gitu loh. Jadi ya ini mengeresakannya gitu ya, karena harusnya pilihan teknologi ini berdasarkan objektivitas yang bukan preferensi pribadi seperti itu. Yang kedua nih misalnya, Kubernetes untuk semua jenis deploy ya sama itu tadi sebenarnya saya udah jelasin dikit ya. Jadi misalnya ini ada engineer ngebaca nih banyak artikel yang memuji Kubernetes gitu sebagai solusi infra yang terbaik gitu kan untuk deployment, lalu ngomong Kubernetes nih udah paling cocok nih, ini masa depan yang kita harus pakai buat di semua servisnya kita gitu kan ya, padahal misalnya service yang lagi bikin tuh kecil-kecil aja gitu loh, bahkan belum perlu scale out yang jelas gitu kan, scale out yang benar-benar dibutuhkan gitu kan ya. Intinya misalnya masih dalam tahap MVP gitu, lagi tahap MVP udah maksain pakai Kube gitu ya buang-buang biaya gitu loh. Kalau masih tahap MVP di VPS aja bisa gitu kan, harusnya ya pakai yang lebih efisien aja, yang lebih sesuai aja. Kenapa kayak gitu? Karena ini aplikasinya kecil, nanti setengah dari waktu yang kita pakai buat developing gitu ya, buat pengembangan malah dihabisin buat ngedebugging konfigurasinya di Kube gitu loh. Kan buang waktu. Apalagi nih aplikasinya tadinya cuma kecil sederhana, jadi lambat deploy-nya gara-gara ada konfigurasi yang salah buat ke Kube-nya gitu kan. Ya ini jangan seperti itu ya. Ini meresahkan gitu loh, karena kalau seperti itu jadinya mengabaikan skala proyek dan memilih solusi yang terlalu kompleks hanya karena tren atau keyakinan pribadi aja. Jadi janganlah seperti itu ya. Ya, mengapa berbahayanya yaitu tadi yang saya bilang, jadinya kan solusinya suboptimal ya, jadi nggak optimal solusinya. Ya, harusnya kita bisa fokus ke pengembangan bisnis, pengembangan bilangnya itu ya, pengembangan secara toolsnya juga bisa yang efektif gitu kan, kita bisa fokus untuk nyelesain apa yang kita perlukan secara bisnis proses, tapi ya nambah-nambah waktu dengan harus cari solusi untuk nge-cater nge-cater apa sih ya, tiba-tiba saya lupa. Harus kita ambil solusi buat nge-cater si keterbatasan dari tools atau teknologi yang kita pakai. Waktu terbuang jelas, karena tadi kita jadi buang waktu dengan harus nambahin kerjaan. Ya tentunya akhirnya pengembangannya jadi nggak efisien ya, karena tadi harusnya bisa fokus kemana, malah jadi kemana, seperti itu. Cara menghindarinya gimana? Cara menghindari itu yang pertama, jadi ya jelas ya harus kita melakukan evaluasi berdasarkan kebutuhan. Maksudnya gimana sih? Ya fokus pada kebutuhan proyeknya aja, bukan pada tools yang kita udah tahu, tools yang kita familiar, atau tools yang kita lihat keren gitu loh. Jadi fokus ke kebutuhannya dulu.
Kalau ternyata pas dari kebutuhan yang kita analisa ternyata dia butuh teknologi yang kita belum bisa pakai, ya sambil dipelajarin ya, seperti emang seorang engineer itu harus mau buang waktu buat belajar di sambil kerja gitu loh. Jadi jangan ini aku belum nih ya sambil jalan dong gitu loh. Kamu kan dibayar buat memberikan solusi ya. Seperti itu. Yang kedua, bandingan pilihan secara objektif ya itu tadi. Jadi ya kalau mau gampang sih gunakan matriks perbandingan teknologi lah ya, berdasarkan kriteria. Yang pertama itu secara performanya, skalanya itu kan, terus kompleksitasnya, baru biayanya, seperti itu. Yang ketiga ya tadi saya udah sering sebut, buat proof of concept. Jadi sebelum memutuskan, buat uji coba dulu untuk melihat apakah solusi ini memenuhi kebutuhan spesifik atau enggak, seperti itu. Ya ini kalau 4 ini tentatif lah ya, terserah. Yang penting diskusi lah gitu. Mau diskusi apa enggak ya. Yang jelas diskusi dulu nih, karena timnya nanti ready nggak dengan itu. Ibarat belum ready ya kita cari solusi gimana biar ready itu. Jadi semua itu bisa dievaluasi gitu loh, tanpa ada bias pribadi sendiri, seperti itu. Jadi kira-kira gitu sih ya. Jadi ya itulah ya teman-temannya, itu 5 logical fallacy yang sering terjadi dalam dunia software engineering yang perlu kita waspadai, perlu kita hindari. Dan ya ingat ya, dalam dunia pengembangan perangkat lunak itu keputusan yang tepat itu bisa mempengaruhi kualitas dan kesuksesan proyek kita gitu loh. Jadi ya semoga teman-teman bisa memahami hal ini ya. Ini supaya jadi lebih bijak lagi dalam memilih teknologi, lebih bijak dalam buat keputusan, lebih bijak dalam ngodingnya terutama gitu kan, dan akan lebih matang dalam ngodingnya. Jadi jangan pernah ada sentimental dalam coding gitu, dalam kerjaan. Ya kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih nih teman-teman. Jangan lupa support terus Bekan Magang dengan like, komen, dan share ya. Subscribe terutama, kan subscribe itu gratis ya teman-teman ya gitu kan. Supaya Bekan Magang semakin semangat buat ngeluangin waktunya buat bikin konten-konten yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman gitu. Jadi sekali lagi sekian dari saya. Terima kasih. Salam Bekan Magang.